Stop dulu. Jangan skip video ini karena ini penting banget buat semua ASN, pensiunan PNS, dan keluarga yang nunggu kabar THR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu ASN dan pensiunan PNS, ketemu lagi di channel ASN Abad 21 yang selalu ngasih info valid dan anti-hoax. Hari ini kita kupas tuntas semua pertanyaan soal THR dan gaji bulan April yang lagi ramai ditanya. Apakah THR bisa dirapel ke April? Kapan cairnya? Bisa dicek di mana? Semua akan kita bahas detail, santai aja, tetap tenang. Oke, langsung ke inti. Banyak yang tanya, Min, THR bisa digabung sama gaji April nggak? Bisa dirapel? Nah, pihak Taspen udah kasih jawaban jelas. THR itu nggak bisa dirapel ke bulan berikutnya karena manfaat pensiun dibayarkan tiap bulan. Jadi kalau THR dibayarkan sekarang, ya dibayarkan sekarang, bukan digabung ke April. Jadi kalau ada yang berharap THR-nya dibayar sekaligus barengan gaji April, maaf ya, nggak bisa. Jadi kalau penerimaan THR untuk sebagian penerima dijadwalkan di April, ya terima di April. Tapi kalau untuk kelompok lain dibayar lebih awal, ya terima lebih awal. Sekarang soal tanggal dan realisasi, Taspen menginformasikan bahwa pembayaran THR dilakukan paling cepat mulai tanggal 10 Maret melalui kantor bayar pensiun di bank atau kantor pos. Jadi catat ya, 10 Maret adalah tanggal mulai realisasi. Artinya sejak 10 Maret, Taspen mulai proses penyaluran ke rekening penerima melalui jalur bank atau pos. Kalau ada Bapak Ibu yang udah menerima dana di rekeningnya, boleh banget tulis di kolom komentar biar kita tahu sebarannya. Ingat juga, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya nggak ketinggalan info valid seputar pensiunan PNS. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Min, THR bisa dilihat di aplikasi Taspen nggak? Ada beberapa kanal yang dipakai. Taspen jawabnya, untuk rincian gaji THR yang didapat, silakan akses website postaspen.toko.id, lalu daftar atau masuk ke akun, lalu pilih menu pensiun bulanan. Di situ nanti tertera perincian THR-nya. Jadi cek aja lewat akun Taspen yang biasa dipakai. Masih banyak yang nanya ulang. Kalau dikatakan mulai dicairkan 10 Maret, kok di aplikasi belum masuk saldo rekening saya? Taspen kembali nyatakan bahwa pembayaran dimulai paling cepat 10 Maret via kantor bayar pensiun di bank atau kantor pos masing-masing. Jadi pergerakan itu mulai berjalan pada tanggal 10 Maret, tapi realisasi ke rekening masing-masing bisa berbeda-beda waktunya tergantung proses bank atau pos. Intinya, kalau belum terlihat di rekening, tunggu sedikit, dan kalau sudah masuk, laporkan ke kolom komentar supaya kita update bersama. Sekarang mari kita baca pengumuman resmi Taspen terkait THR 2026. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada ASN, pensiunan, dan seterusnya, diberitahukan beberapa hal penting. 1. Pembayaran THR kepada penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2026 mulai dilakukan tanggal 10 Maret. Artinya penyaluran sudah dimulai sejak tanggal 10 Maret. Jadi mulai hari itu Taspen bergerak untuk menyalurkan THR. Bapak Ibu bisa menunggu proses realisasi mulai tanggal 10 Maret. Semoga hari ini atau besok sudah masuk ke rekening masing-masing. Besaran tunjangan hari raya dibayarkan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret. Jadi acuannya adalah gaji bulan Maret Bapak Ibu ya, yang terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Perlu diingat, THR tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lain, termasuk potongan kredit pensiun. Yang tetap ada hanyalah pemotongan pajak penghasilan sesuai ketentuan PPh. 2. Bagi penerima pensiun yang terhitung pensiunannya bulan Maret dan sebelumnya, atau bagi yang proses pembayaran pertama pensiun dilakukan pada tanggal 25, misal proses 25 Maret, maka tunjangan hari raya tahun 2026 akan dibayarkan mulai 10 Maret. Intinya, penerima yang sudah masuk daftar pensiun per Maret ke belakang akan mendapat THR yang penyalurannya dimulai pada 10 Maret. 3. Untuk aparatur negara atau penerima pensiun yang punya status ganda, misal mantan pejabat negara yang kemudian jadi penerima pensiun atau sebaliknya, maka THR hanya dibayarkan satu kali dengan nilai yang paling besar. Jadi tidak dapat double untuk dua status yang nilainya berbeda-beda. 4. Ya, terkait aparatur negara atau pensiunan yang sekaligus juga penerima pensiun janda duda, aturan menyebutkan THR yang dibayarkan pada keduanya akan dibayarkan pada keduanya sesuai ketentuan sebagai penerima sendiri. Contohnya, kalau seorang pensiunan yang juga punya status lain, maka bisa ada pembayaran bagi dirinya dan bagi pasangan yang merupakan penerima pensiun, sesuai aturan yang berlaku. 5. Untuk PNS dan pejabat negara yang pensiun terhitung 1 Maret dan seterusnya,
maka pembayaran THR-nya dilakukan oleh instansi terakhir tempat Bapak Ibu bekerja. Jadi kalau pensiun terhitung mulai 1 Maret, urusan THR dilaksanakan oleh instansi terakhir. Selain itu, Taspen mengingatkan semua penerima pensiun untuk tetap waspada terhadap penipuan. Hati-hati bila menerima informasi yang mencurigakan atau penawaran yang mengatasnamakan Taspen. Kalau masih perlu info lebih lanjut atau ragu-ragu, hubungi kantor cabang Taspen terdekat atau call center resmi Taspen di nomor 9619. Prinsipnya bijak sebelum bertindak, cermat sebelum membagikan, tahan dulu, pastikan kebenarannya, lalu laporkan jika ada indikasi penipuan. Oke, selain itu ada kabar dari level pemerintahan pusat. Pada pagi hari ini, atas izin dan arahan Bapak Presiden, diumumkan besaran dan peruntukan THR, serta paket stimulus ekonomi terkait Hari Besar Keagamaan Nasional, Idul Fitri 1447 Hijriah 2026 Masehi. Pengumuman teknis detailnya akan disampaikan oleh Menko Perekonomian. Pada kesempatan itu hadir beberapa pejabat dan pelaku usaha, Bapak Seskap, Menteri Perhubungan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Investasi, CEO sejumlah perusahaan besar termasuk Goto, Grab, Maxim Indonesia, dan PT InDrive. Mereka hadir untuk mengumumkan paket stimulus lanjutan yang terkait dengan THR dan dorongan ekonomi selama periode Lebaran. Pemerintah juga menegaskan alokasi anggaran untuk THR, ASN, dan pensiunan. Total anggaran sebesar 55 triliun, meningkat dibanding tahun lalu. Rincian alokasi tersebut adalah untuk 2,4 juta ASN pusat, termasuk TNI dan Polri, total mencapai 22,2 triliun. Untuk 4,3 juta ASN daerah total 20,2 triliun, dan untuk 3,8 juta pensiunan total 12,7 triliun. Komponen yang dibayarkan 100% penuh meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja sesuai regulasi yang berlaku. Perlu digarisbawahi bahwa pemberian THR berbeda dengan gaji ke-13. THR ini bukan gaji ke-13. Ingat, gaji ke-13 biasanya diberikan di bulan Juni. Sekarang saya ingin ulang kembali beberapa poin penting supaya jelas di kepala Bapak Ibu. THR mulai disalurkan paling cepat pada tanggal 10 Maret melalui bank atau kantor pos. Prosesnya bergantung pada mekanisme perbankan dan lokasi masing-masing. THR tidak bisa dirapel digabung ke bulan April. Manfaat pensiun dibayarkan tiap bulan. Acuan perhitungan THR adalah komponen penghasilan pada bulan Maret, pensiun pokok plus, tunjangan keluarga plus, tunjangan pangan plus, tambahan penghasilan. THR tidak dikenai potongan iuran atau potongan kredit pensiun, hanya ada pemotongan pajak penghasilan sesuai ketentuan. Hati-hati penipuan. Konfirmasi ke kantor cabang Taspen atau call center resmi 1512 Bumisel 9 kalau ragu. Saya tahu banyak bapak dan ibu yang panik lihat saldo belum masuk atau khawatir kalau nanti bank butuh verifikasi, atau kalau muncul SMS WA yang minta data rekening. Tenang, ingat aturan dasar. Taspen nggak pernah minta data rekening lewat SMS atau WA yang mencurigakan. Kalau dapat pesan seperti itu, jangan dibalas, jangan klik link apapun, dan laporkan ke kantor Taspen. Kalau Bapak Ibu pengen bantu sesama penerima pensiun, tolong share info ini ke grup keluarga atau rekan yang mungkin belum tahu, tapi tolong jangan share info yang belum jelas sumbernya. Cek dulu ke postaspen.go.id atau hubungi call center 1519 sebelum menyebarkan. Yuk, kita bantu luruskan info supaya nggak ada orang yang jadi korban hoax atau penipuan. Sebelum saya akhiri, kalau Bapak Ibu sudah menerima THR di rekeningnya sejak 10 Maret, tulis sudah masuk dan sebut banknya di kolom komentar supaya kita tahu distribusinya. Dan kalau ada pengalaman buruk atau tanda-tanda penipuan, ceritakan juga supaya kita bisa bantu laporkan. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman ASN dan pensiunan supaya info valid sampai ke banyak orang. Semoga bantuan THR ini bisa meringankan kebutuhan Bapak Ibu jelang Idul Fitri. Woi, tahan dulu jari kamu yang mau buka mobile banking, jangan langsung geser, serius. Bayangin, notifikasi WhatsApp berjatuhan, screenshot berdatangan di grup arisan sampai grup keluarga, dan di TikTok sama Facebook semua pada heboh bilang uangnya sudah cair. Tunggu dulu, itu fakta apa? Cuma gosip yang dibesar-besarkan? Di video ini gua kupas tuntas semuanya sampai ke akar-akarnya, mana yang resmi, mana yang cuma viral. Jadi jangan langsung panik atau ambil keputusan sebelum dengar penjelasan lengkapnya. Tonton sampai habis, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu pensiunan yang kami hormati, baik PNS, TNI, Polri maupun para janda dan duda yang tetap kuat menapaki hari, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini tanggal 7 Maret 2026, suasana menjelang Ramadan mulai kerasa, pasar makin rame, toko bahan pokok penuh orang, dan harga-harga mulai merangkak naik seperti biasa tiap tahun. Karena lebaran makin dekat, kebutuhan rumah tangga juga naik, makanya wajar banyak yang deg-degan nunggu kabar THR dan rapel pensiun. Beberapa hari terakhir komentar di channel ini penuh pertanyaan sama. Kapan THR cair? Benarkah rapel pensiun bakal masuk sekarang? Ada yang bilang tanggal 7 Maret cair besar-besaran, bener nggak tuh? Tenang, kita bahas pelan-pelan, lengkap dan jelas. Gue udah kumpulin semua info dari sumber resmi, dari pernyataan pejabat, sampai aturan yang diterbitkan, jadi yang bakal gue sampaikan bukan gosip, bukan janji manis, cuma fakta yang dijelasin pakai bahasa sederhana agar gampang dimengerti. Pertama, info resmi, Prabowo Subianto sudah menetapkan peraturan pemerintah yang mengatur pemberian THR dan gaji ke-13 untuk aparatur negara. Ini payung hukum yang penting banget karena menentukan siapa dapat, kapan, dan berapa besarannya. Ministry of Finance of Indonesia. Oke, sekarang kita klarifikasi satu-satu biar nggak bingung. PP itu menyasar banyak pihak, PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, hakim, sampai pensiunan. Total penerima disebut jutaan orang. Pemerintah menyiapkan anggaran triliunan rupiah untuk ini, jadi ini bukan sekadar wacana kecil, ini komitmen besar negara buat para abdi negara termasuk pensiunan yang udah mengabdi puluhan tahun. Soal waktu pencairan THR, berdasarkan uraian aturan, THR umumnya dibayarkan sekitar 2 minggu sebelum Idul Fitri. Kalau kalender kita lihat dan prediksi lebaran jatuh akhir Maret 2026, maka pembayaran THR perkiraan mulai pertengahan Maret. Bahkan ada opsi percepatan jika pemerintah memang ingin mempercepat proses. Selain itu, pemerintah juga lagi mengkaji kemungkinan percepatan sehingga THR bisa dibayar sampai 14 hari sebelum Lebaran, bukan cuma H7 seperti dulu. Hal-hal teknis kayak gini memang dinamis dan butuh keputusan resmi dari kementerian terkait sebelum bisa diumumkan ke publik. Sekarang soal besarannya untuk pensiunan. Gampang banget hitungannya. THR untuk pensiunan adalah 1 kali uang pensiun bulanan penuh tanpa potongan. Jadi kalau pensiun bapak atau ibu 3 juta per bulan, ya THR-nya 3 juta juga. Kalau udah 25 juta, ya 2 ke 5 juta, simple, nggak ada sulap-sulapan. Untuk ASN aktif komponennya beda. Mereka dapat gaji pokok, tunjangan melekat, plus tunjangan kinerja. ASN daerah kadang disesuaikan lagi, tergantung kemampuan fiskal daerah masing-masing. Banyak yang suka nyampurin THR sama gaji ke-13. Sekilas mirip tapi dua hal ini beda tujuan dan beda waktu pencairan. Gaji ke-13 biasanya dicairkan menjelang tahun ajaran baru anak sekolah, biasanya sekitar Juni. Tujuannya bantu biaya pendidikan. Jadi ingat, THR buat kebutuhan lebaran, gaji ke-13 buat pendidikan. Jangan campur aduk. Ada lagi yang pengen percepatan, Kementerian Ketenagakerjaan dan kementerian terkait lagi ngulik opsi percepatan pembayaran THR. Ada pembicaraan soal aturan teknis supaya penyaluran lebih cepat. Tapi catat ya, wacana berbeda dengan keputusan final. Semua harus ada dasar hukum dan instruksi teknis, supaya dana negara bisa dipindahkan secara sah. Kalau udah ada aturan teknisnya, proses administrasi dan transfer baru bisa jalan. Satu aturan teknis yang relevan juga sudah terbit untuk mekanisme pencairan. Dokumen teknis ini mengatur mekanisme hingga pengawasan penyaluran yang bersumber dari APBN, liputan Sigam. Selain itu, pemerintah nyiapin kebijakan lain, supaya Ramadan dan jelang Lebaran nggak bikin masyarakat tambah kesusahan. Ada program stabilisasi harga dengan dana triliunan untuk jaga harga kebutuhan pokok supaya nggak melonjak. Ada juga penyaluran bantuan pangan ke jutaan keluarga penerima manfaat, bentuknya misalnya beras dan minyak goreng. Jadi kalau Bapak Ibu termasuk penerima, pastikan data terdaftar dengan benar. Pemerintah juga nyiapin kebijakan penurunan tarif transportasi, diskon tiket pesawat di masa mudik, dan bonus hari raya buat para pengemudi dan kurir online. Bahkan kebijakan work from anywhere untuk ASN direncanakan pada tanggal-tanggal tertentu supaya arus mudik lebih teratur. Semua ini bagian upaya menyeluruh agar arus barang dan orang saat mudik lebih baik dan ekonomi tetap bergerak. Sekarang kita masuk bagian paling sensitif, rapel kenaikan pensiun. Ini yang bikin banyak grup WhatsApp geger. Memang ada payung hukum yang disebut Peraturan Presiden tentang Penyesuaian Gaji ASN dan Pensiunan.
Dokumen itu menjadi dasar kebijakan kenaikan. Nama peraturan itu dikenal publik dan masuk catatan formal pemerintahan. Tapi penting dipahami, terbitnya peraturan itu bukan berarti rupiah langsung cetak dan langsung nyamber ke rekening. Peraturan itu semacam lampu hijau, boleh jalan, tetapi sebelum jalan ada proses panjang. Rapat koordinasi antar kementerian, penyusunan aturan pelaksana, sinkronisasi data jutaan penerima, penyesuaian anggaran dalam APBN, sampai pengembangan sistem pembayaran di pihak penyalur. Jadi jangan gampang percaya kalau ada yang bilang rapel sudah cair hari ini tanpa pengumuman resmi dari lembaga yang berwenang. Ngomong-ngomong soal penyalur, ini penting. PT Taspen Persero adalah lembaga utama yang memproses data pensiunan. Taspen selama ini menjalankan prinsip layanan yang dikenal 5T, tepat administrasi, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempat. Kalau memang ada kebijakan baru yang siap dijalankan, pengumuman resmi biasanya keluar dari Taspen atau Kementerian Keuangan. Enggak mungkin tiba-tiba uang mampir tanpa ada pemberitahuan formal. Jadi kalau ada yang minta data pribadi, minta OTP, atau suruh transfer biaya verifikasi, itu jelas modus penipuan. Cek dulu sumber resmi sebelum percaya. taspen.co.id PAL 1. Supaya lebih jelas lagi, bayangin negara itu kapal besar. Waktu nahkoda, pemerintah kasih perintah, kapal nggak langsung belok instan. Ada prosedur teknis dan koordinasi yang harus dijalankan. Ya sama halnya dengan pencairan uang negara. Perlu sinkronisasi data, penetapan aturan pelaksana, alokasi anggaran yang jelas, pembuatan perintah pembayaran oleh kementerian, lalu Taspen kirim perintah ke bank-bank mitra untuk transfer ke rekening pensiunan. Bank-bank mitra ini misalnya Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN, mereka yang akhirnya mengeksekusi transfer ke jutaan rekening. Proses transfer untuk jutaan rekening itu bisa memakan waktu beberapa hari sampai semua rekening terisi. Jadi kalau hari ini belum masuk, sabar dulu dan cek berkala serta pantau pengumuman resmi. Sekarang sedikit soal angka yang bikin heboh. Pemerintah menyebut total anggaran THR 2026 mencapai sekitar 55 triliun. Angka ini naik sekitar 10% dari tahun sebelumnya yang sekitar 49 triliun. Pembagiannya disebut untuk ASN pusat, ASN daerah, dan pensiunan. Angka-angka alokasinya sempat ramai dibahas di media. Angka-angka ini memang besar, jadi wajar kalau banyak yang perhatian. Intinya anggaran lumayan besar dan ini jadi stimulus ekonomi yang penting karena uang beredar ke masyarakat luas dan mendorong konsumsi. http://bbdd.metrotvnews.com. Satu fenomena yang tiap tahun muncul jelang THR adalah hantu nominal di dashboard. Banyak orang nge-repost screenshot yang menunjukkan baris THR dengan angka besar yang bikin heboh. Tapi hati-hati, munculnya angka di sistem bisa berarti data sedang diolah, bukan berarti transfer sudah terjadi. Taspen dan pihak terkait pernah jelaskan bahwa munculnya angka itu tahap persiapan administrasi, bukan tanda uang sudah dikirim. Jadi selalu tunggu pengumuman resmi dari Taspen atau Kementerian Keuangan konfirmasi bahwa transfer sudah berlangsung. Siapa saja yang berhak, penerimanya luas. Pensiunan ASN, pusat dan daerah, pensiunan TNI dan Polri, pensiunan pejabat negara seperti mantan menteri dan hakim, janda duda pensiunan yang masih menerima pensiun, bahkan anak yatim penerima pensiun terusan dalam kondisi tertentu. Inti pesannya pemerintah berusaha menjangkau siapapun yang berhak selama datanya tercatat dengan benar di sistem Taspen. Soal perbedaan jumlah antara bapak dengan tetangga, itu normal. Besaran yang diterima bergantung pada golongan terakhir dan masa kerja. Orang yang pensiun dari golongan IV dan masa kerja 30 tahun otomatis beda perhitungan dengan yang pensiun di golongan 2I dengan masa kerja 15 tahun. Jadi jangan banding-bandingin seenaknya di grup WA, cek data pribadi dulu. Daripada cuma nunggu sambil deg-degan, ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu lakukan sekarang. Pastikan autentikasi Taspen sudah beres, rekening bank masih aktif, dan data masa kerja serta golongan sudah tercatat dengan benar. Pantau website resmi Taspen dan Kementerian Keuangan untuk pengumuman, dan yang paling penting, waspada penipuan. Kalau ada yang ngaku petugas Taspen, tapi minta data sensitif, kode OTP, atau minta transfer biaya verifikasi, stop. Pencairan resmi nggak pernah minta biaya atau data OTP via chat. Pertanyaan yang sering muncul, kalau perpres udah ada, kenapa uang belum cair? Jawabannya sudah gue bilang, proses administrasi itu panjang. Terbitnya perpres PP adalah langkah awal. Setelah itu butuh aturan pelaksana, sinkronisasi data, alokasi anggaran yang final, dan kesiapan sistem pembayaran.
Semua itu butuh waktu agar setiap rupiah bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi bukan karena pemerintah nggak serius, melainkan karena akuntabilitas dan tata kelola negara memang harus rapi. Kalau ditanya kapan kepastian rapel diumumkan, realistisnya pencairan rapel kemungkinan butuh waktu beberapa bulan setelah payung hukum dan aturan teknis diterbitkan serta sistem siap. Yang paling dekat dan sudah pasti saat ini adalah pencairan THR sekitar 2 minggu sebelum Lebaran sesuai PP yang sudah ada. Jadi fokus dulu pada yang sudah final. Sambil nunggu kabar rapel, gunain waktu untuk beresin data administrasi biar ketika uang benar-benar cair prosesnya lancar. Sekarang sedikit tips supaya THR jadi berkah, bukan malah cepat lenyap. Pertama, bikin daftar prioritas. Sebelum belanja, pisahin kebutuhan pokok lebaran dari keinginan. Kedua, sisihkan zakat, fitrah, dan sedekah dulu. Memberi itu penting. Ketiga, lunasi atau minimal kurangi hutang dan cicilan supaya beban berkurang. Keempat, sisihkan sebagian untuk tabungan dana darurat buat kondisi tak terduga. Kelima, sisihkan juga sedikit buat hadiah keluarga, biar suasana lebaran hangat, tapi jangan sampai boros. Oke, gua tahu, rasa penasaran Bapak Ibu berat, HP bergetar terus, notifikasi masuk bertubi-tubi. Tapi ingat, informasi yang benar itu datang dari kanal resmi. Kalau lihat screenshot viral tanpa sumber, stop sebelum share. Kalau ada pengumuman resmi, pasti ada di website Taspen, Kementerian Keuangan, atau pernyataan langsung dari kementerian terkait. Kita semua pengen lebaran tenang dan nggak mau panik gara-gara hoax. Sebelum gue tutup, ada beberapa kabar yang juga penting. Pemerintah menyiapkan program stabilisasi harga, dana ratusan miliar, bantuan pangan untuk jutaan keluarga, penurunan tarif transportasi selama mudik, plus langkah-langkah lain seperti bonus untuk pengemudi online dan kebijakan fleksibel buat ASN yang pengen pulang kampung. Semua ini bagian dari upaya menyeluruh pemerintah agar Ramadan dan Lebaran berjalan lebih lancar dan ekonomi tetap bergerak. Baiklah Bapak Ibu, semoga penjelasan ini membantu menenangkan dan memberi gambaran jelas tentang situasi THR dan rapel pensiun per 7 Maret 2026. Kita akan terus pantau perkembangan dan segera share kalau ada pengumuman resmi. Semoga Allah mudahkan urusan Bapak Ibu, lancarkan rezeki, jaga kesehatan, dan semoga Lebaran tahun ini dirayakan penuh kebahagiaan bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Stop dulu, jangan geser video ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya nggak ketinggalan info resmi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.